Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DRJ TV Channel dengan saya Pinanggi Dwi Lestari sebagai host, dan tentunya di sini saya tidak sendirian karena ditemani oleh yang terhormat Al Mukarrom Romo Kiai Mustafa Al Kifli SHI MAG yang merupakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Kepil Wonosobo sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Kepil Wonosobo. Nah, dengar-dengar Pondok Pesantren Darun Najah ini akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan setingkat SMP atau MTS. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Romo Kiai terkait dengan lembaga pendidikan tersebut. Sebelumnya, mungkin kita agar lebih kenal dekat dengan ketua yayasannya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mustafa. Orang atau publik sering mengenal dengan saya, ada tambahannya Mustafa Al-Kifli. Saya lahir pada tanggal 9 Mei 1974. Kemudian mengenyam pendidikan dari TK Pertiwi, kemudian SD Negeri 1 Kepil, kemudian SMP Negeri 1 Kepil, kemudian saya SMA-nya itu di SMA Sultan Agung Purworejo yang ada di Berjan. Sekaligus setelah saya SMP itu di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. S1 saya di Sekolah Tinggi An-Nawawi Berjan Purworejo, jurusan Syariah Muamalah. Kemudian S2-nya walaupun masih tertatih-tatih, ini ada di Universitas Sains Al-Quran. Saya mengambil jurusan tafsir. Pengalaman organisasi yang sekarang saya pegang ini, selain selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Kepil dan pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Kepil, saya juga di Jamiah Nahdlatul Ulama untuk kali ini di tingkatan mahasiswa Jabal Nahdlatul Ulama sebagai Katib Syuriah. Katib itu sekretaris dari Syuriah atau pimpinan tertinggi di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian di tingkat cabang atau tingkat kabupaten saya adalah wakil katib Syuriah Nahdlatul Ulama cabang Wonosobo. Saya juga ketua IPI, Ikatan Pesantren Indonesia Kabupaten Wonosobo, juga wakil ketua IPI bidang advokasi dan pendampingan masalah hukum Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya juga ketua jaring itu Jamiah Rindu Ngaji, kumpulan para mubaligh para kiai yang hampir kebanyakan ini adalah para dai-dai dan beberapa organisasi baik itu agama maupun kemasyarakatan yang lainnya. Dan saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo selaku atau sebagai penyuluh agama Islam fungsional. Jadi di Kementerian Agama itu ada penyuluh agama Islam fungsional. Di situ itu semuanya adalah ASN atau PNS. Ada yang menip, jadi satu kabupaten itu kalau seperti di Wonosobo ada 120, kemudian 16 yang ASN termasuk di antaranya saya. Pekerjaan saya di samping sebagai ASN tapi di rumah juga ngaji bareng dengan anak-anak sebagai pengasuh, juga kita mubaligh yang apalagi sebelum masa pandemi kita sering ke luar pulau Jawa.
itulah latar belakang ataupun istilahnya introduction saya kepada sahabat-sahabat semua. Wow, gimana nih dari profil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Kepil Wonosobo? Tentunya sangat luar biasa ya, yang sangat perlu kita apresiasi bersama. Tidak heran pondok yang mungkin dikenal sebagai pondok yang kecil tapi selalu mempunyai mimpi-mimpi besar dan tidak jarang untuk mewujudkannya, seperti itu. Salah satunya mendirikan lembaga pendidikan ini. Nah, kemudian langsung saja, untuk sejarah berdirinya lembaga pendidikan tersebut, ide atau gagasannya itu dimulai dari mana? Oke, terima kasih Agi dan saudara-saudaraku semuanya. Awal saya menyadari bahwa saya itu tidak ahli dalam bidang pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal. Karena latar belakang saya ini ada di syariah muamalah, jadi ekonomi Islam, yang kaitannya dengan perbankan Islam, dengan riba dan seputar itu. Jadi regulasi dan diregulasi ekonomi Islam. Sehingga awal-awal berdirinya pondok ini tidak terbersit akan muncul atau memunculkan lembaga formal karena kami tahu diri. Tapi lagi-lagi kenapa itu muncul bahkan akhir-akhir ini menjadi satu bahan pembicaraan yang viral. Jadi prinsip kami dari berbagai macam atau banyak referensi diantaranya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang atau manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kami pernah mencoba mendirikan sebuah lembaga yang kami anggap maksimal syar'inya, walaupun masih skala kecil, masih skala untuk intern, untuk kalangan sendiri, tapi kita berusaha. Nah, singkat cerita, pondok itu bermimpi, atau kami dalam hal ini, mempunyai tanah yang sedikit agak luas. Ya lagi-lagi, bagaimana tanah ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk nasrul Islam wal muslimin, untuk dakwah Islam. Nah, suatu ketika Allah mengendaki kami mempunyai tanah kurang lebih ada setengah hektar, ada di daerah Gemilang, masih di Kelurahan Kepil, kurang lebih 600 meter dari pondok itu. Nah, dari situ singkat cerita Allah mengendaki dengan kami istilahnya membelinya. Ada sebagian yang kemudian mensodakokan, menjariahkan. Ini kurang lebih ya setengah hektar. Nah, sejarah yang penting itu anakku lagi, waktu itu tahun 2020 di kisaran bulan Juli. Kan Juni-Juli itu bulan kalau di kalender Islam itu Syawal dan Dzulqa'dah. Artinya apa sih di situ itu? Yang paling penting adalah satu, kerinduan seorang santri kepada gurunya. Waktu itu Romo Kyai Haji Ahmad Halwani Nawawi memberikan satu dalil perintah kepada semua santri, Syawal ini tidak diperkenakan untuk sowan karena masa pandemi itu. Yang sowan untuk halal bihalal, untuk sungkem, ini hanya teman-teman atau santri-santri tertentu yang dipanggil. Kalau dipanggil, ini boleh sowan. Kalau enggak, jangan sowan. Kami sebagai santri yang mempunyai satu prinsip bahwa sebagai santri harus samngan wa ta'atan, samibna wa ata'na, siap gerak 8 derek dari guru. Tapi secara psikologi kerinduan itu semakin menggelora, kerinduan seorang santri kepada guru. Walhasil saya tetap akan mentaati dawuh kiai, tidak akan sowan romo kiai
Tetapi bagaimana kerinduan ini bisa terobati? Makanya prinsip saya yang penting sudah sampai ke berjan. Walaupun mungkin sekedar hanya memegang dalam atau pondoknya sudah cukup bagi saya untuk istilahnya melepaskan rindu saya pada guru saya. Itu terjadi di hari Ahad Wage 12 Juli tahun 2020. Masih masa pandemi, masih gencar-gencarnya waktu itu untuk kita tidak bertemu atau social distancing. Nah, ketika saya ke Berjan waktu itu ada di dalam sebelah belakang, ini Romo Kiai itu tahu. Udah tanya sama anak dalam, sing nang mriki sapa? Dan anak dalam menyampaikan, menika Pak Mustafa. Wis kon rene. Singkat cerita, baru kami berani sowan. Jadi tanggal 12 Juli hari Ahad Wage tahun 2020. Kurang itu tanggal 20 Dzulqa'dah. Jadi sudah masuk ke bulan besar kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi Syawal sudah lewat. Jadi kerinduannya memang menggebu-gebu waktu itu. Sampai hari ini kok belum ditimbang. Nah, kami sowan dalam ini, beliau tahu bahwa kami yang sowan kemudian dipanggilkan. Nah, singkat cerita, kami tidak matur apa-apa. Ini catatan bagi saya dan bagi teman-teman semua di Pondok Pesantren Baru Gajah. Kami tidak matur tentang masalah kami punya tanah atau progres pendidikan Orpit. Sama sekali tidak matur. Tapi beliau ini langsung ngendika begini. Mus dalam bahasa Jawa. Aku krungu kowe entuk wakafan rumah. Opo. Kami matur pada beliau. Romo, tanah itu bukan kami diwakafi, tapi kami membelinya dengan mengangsur. Romo Kiai kemudian ngendika begini, aku ora peduli mbuh kuwi wakaf utawa tuku, bene manfaat digawe madrasah. Ini catatan bagi saya, catatan yang sangat penting yang harus saya stabilo. Bene manfaat digawe madrasah. Dulu memang ketika saya membeli tanah itu ada seorang tokoh masyarakat di Magelang, namanya Bapak Haji Nuruddin atau Simbah Haji Nuruddin. Beliau melihat saya sedang mandang-mandang tanah itu, beliau menyampaikan, Pak Kiai, kalau ini tanah itu besok dibeli, ditanami durian montong. Ini sudah berapa ratus durian, dan kalau panen sudah berapa kintal, dan kalau dijual uangnya berapa juta, bahkan mungkin sampai M-an gitu. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Saya langsung jawabnya, Mbak Kaji, ada tanaman yang belum ditanam sudah panen. Beliau penasaran, tanduran apa Pak Kiai sing urung ditandur kok pun panen. Saya menyampaikan pada beliau, Mbak Haji, tanah ini akan saya tanami Quran. Beliau waktu itu memegang sabit, mau rumput, mencari rumput, tidak terasa bergetar. Kemudian sabitnya itu jatuh. Beliau kaget. Apa Pak Kiai? Kalau tanpa Quran, subhanallah. Beliau menangis, subhanallah. Kulo selamat, anak keturunan saya nanti juga selamat. Kalau di sini ada tanaman Al-Quran. Jadi ada di Magelang. Nah, cocok kembali lagi pada dawuh ya. Saya tidak berani untuk mengatakan boten atau tidak. Ketika santri, kalau di kitab Syekh Abil Hasan As-Sadili menyampaikan, santri yang setia itu disuruh nginjak api saja, masuk api sudah
sam'an wa ta'atan, siap Bapak. Jadi kembali lagi ketika Romo Kiai itu dawi saya, beri manfaat digawe madrasah. Orientasi madrasah di sini adalah lembaga formil. Awal memang beliau dawuh hak ini betul. Dalam bahasa Jawanya, saya orang gawe. Beliau dawi gawe MTS. Nyontoh MTS Sarang. Jadi Sarang Rembang. MTS atau pondoknya ulama besar Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham al-maghfurlah. Saya dek gini, waduh, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, bahkan tidak terbersit di pikiran ini. Tapi ketika sudah dawuh Kiai, kami hanya jawab, nggih derek dawuh nyuwun donga berkah. Sampai kemudian dari pukul 10 sampai pukul 4 beliau ngendika banyak, kami diajak keliling-keliling pondok baru di An-Nawawi. Jadi intinya waktu itu kami disuruh untuk mendirikan lembaga Madrasah Sanawiyah nyontoh Sarang Rembang. Jadi MTS-nya kalau sekarang ada Gus Opo, Gus Wabi, Gus Naji dan putra-putra al-maghfurlah, Simbah Haji Maimun Zubair. Kami dawi nyontoh sana. Memang MTS-nya MTS luar biasa di Rembang. Lah, dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Saya teringat hari Rabu sekitar pukul 7 pagi beliau memanggil lewat handphone. Mus, ojo gawe MTS. Beliau menyampaikan, biar tidak tasabuh dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, tidak berseberangan dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi catatan kita semua. Beliau sebegitunya. Dawi, ojo MTS. Lajeng nopo Romo Kiai, beliau menyampaikan pada kami bil hati SMP lan nyonto SMP ne Gus Anam Leler Kebasen, yaitu SMP Andalusia Al-Islami di bawah Yayasan Pondok Pesantren atau Jih Al-Islami. Nah, jadi kenapa SMP? Ya Romo Kiai. Jadi kami setelah apa? Setelah mendengar atau menerima dawuh ya sudah. Bismillah. Kami walaupun katakanlah tidak ahlinya, tapi kalau sudah dawuh guru siap, kami sambungan waktu. Jadi kronologi latar belakang kenapa Yayasan Pondok Pesantren Darul Raja dan kami bersama teman-teman ini kemudian sedikit demi sedikit, lambat laun, kemudian step by step dari tanggal 21 Juli tahun 2020 sampai hari ini, apa yang bisa kami lakukan? Kami melakukan. Jadi pada intinya kemudian lahirlah kata SMP Darun Najah Al-Islami. Kemudian ada Gemilang Insan Cendekia. Ini merupakan jargon kita. Di samping ada kaitannya dengan masyarakat Gemilang, tapi kata-kata Gemilang ini menjadi inspirasi bagi kita. Gemilang Insan Cendekia. Jadi Gemilang Insan Cendekia itu manusia yang cerdas, pintar, kemudian sukses karena gilang-gemilang tadi. Jadi itu sejarah sekilas tentang SMP atau sekolah menengah pertama Darun Najah Al-Islami. Dan kenapa juga Al-Islami? Ya tafaul tabaruk dari Leler Kebasen tadi, Andalusia Al-Islami. Kami sendiri sampai matur, Romo Kiai besok SMP-nya diberi nama apa? An-Nawawi kah?
apa nama yang lain, beliau menyampaikan podo pondokmu, berarti Darun Najah. Lah, untuk tabaruk tafakul dengan Andalusia Al-Islami milik Gus Anam, ini kami kemudian nambahi dengan Darun Najah Al-Islami. Catatan bagi kita semuanya, khususnya untuk para santri. Jadi ketika Romo Kiai ngendika seperti itu, kemudian beliau menyampaikan, sesuk tanduri lemah itu. Makanya nanti ada kalimat lemah pitu. Kalimat lemah pitu atau kata-kata lemah pitu, kami akan sengaja memunculkan kata-kata lemah pitu. Lemah pitu itu bagaimana? Romo Kiai dahulu kepada saya untuk apa? Menanam tanah 7 dari 7 pondok pesantren. 1, pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Kemudian pondok pesantren An-Nur Maron, Al-Anwar ya, Al-Anwar Maron. Kemudian pondok pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber. Kemudian pondok pesantren Tegalrejo, Api Tegalrejo. Dan pondok pesantren Watu Congol. Kemudian pondok pesantren Sarang. Yang ke-7, pondok pesantren Lirboyo. Jadi beliau dawuhi supaya saya sowan Mas Hayeh minta berkah, kemudian kami minta tanah. Seberapapun kami diridhoi Mas Hayeh tersebut. Kemudian nanti kita tanam. Makanya ada kalimat nanti, dan kita sudah mulai dengan kata-kata lemah pitu, yaitu tadi lemah pitu. Kemudian launching insya Allah kita besok tanggal 13 Maret tahun 2022 di hari Ahad Pon. Kami didhawuhi supaya ketika peletakan batu pertama ngaturi Lirboyo. Jadi kami didhawuhi supaya menghadirkan Mas Hayeh dari Lirboyo. Beliau menyampaikan bahwa Lirboyo ini adalah sumber berkah. Maka kami hanya satu kalimat, derek, 8. Jadi itulah sekilas dari perjalanan. Kenapa kami yang sekecil ini berani untuk istilahnya bukan si unjuk gigi menampakkan diri, karena dasar yang paling utama adalah dawuh Kiai. Itulah bagi secara sekilas. Saya tadi sampai merinding ya mendengar sejarah awalnya dari awal pandemi itu berarti. Iya, awal pertengahan pandemi kalau tanggal sekitar bulan Juli 2020 sudah pertengahan. Sehingga terbentuknya ada SMP Darun Najah Al-Islami itu yang besok akan dilaunchingkan pada tanggal 13 Maret tahun 2022 di hari Minggu Pon. Ya, Ahad Pon. Ya. Baik, kemudian untuk visi dan misi sebagai tujuan terbentuknya SMP Darun Najah Al-Islami itu sendiri bagaimana? Oke, untuk visi kami sederhana sekali. Jadi bagaimana terwujudnya generasi penerus salafus sholih. Jadi generasi salafus sholih itu kalau menurut kami sudah mewakili dari generasi, katakanlah yang menurut kami ini generasi terbaik, ini adalah generasi salafus sholih. Yang di situ tentunya beriman, bertakwa, dan tidak kalah pentingnya di samping berilmu juga, tapi juga berakhlakul karimah. Jadi lembaga itu kami menekankan tentang apa? Akhlakul karimah. Jadi kalau presiden kita Pak Jokowi untuk apa itu? Revolusi mental, maka ini menjadi satu hal jawaban dari kami orang yang kecil, bagaimana revolusi mental itu terimplementasi. Jadi
eh, berilmu, kemudian bertakwa dan berakhlakul karimah, yang di situ mempunyai dasar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja masih kita tandaskan lagi dengan Islam yang rahmah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya kepengen anak-anak itu religius itu sudah pasti. Jadi agamisnya pasti. Tetapi nasionalisnya harus. Jadi akhlakul karimah di sini ini kembali kepada nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi kami selaku pengurus NU, selaku kader NU dan warga NU, jadi kami menekankan pada anak-anak kami untuk besok itu bagaimana kita itu mempunyai jiwa yang istilahnya religius dan nasionalis, yang di situ wawasan agamanya juga klik oke. Kemudian tentu agamanya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan mampu mengimplementasikan. Jadi itu impian saya, impian kami, dan impian pondok pesantren Darun Najah. Adapun misinya jelas kalau nanti kita include di kedinasan atau dinas pendidikan, jelas kurikulum yang digariskan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dinas pendidikan, kita klik mengikuti. Kemudian hal-hal yang tidak kalah pentingnya, jadi saya atau kita atau SMP Darun Najah Islam itu nanti ini juga menuliskan satu kalimat yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengintegrasikan, integral. Ada bahwa lembaga pendidikan bagian daripada pondok pesantren. Tentunya akan kita satukan. Jadi nilai-nilai pondok pesantren salaf yang luar biasa, yang tidak kalah dengan pondok pesantren yang kholak, pondok pesantren yang baru-baru ini, yang kata guru kami adalah pondok pesantren yang plastik. Ini tidak kalah pondok pesantren besi-besi. Cuman memang butuh, kalau kata guru kami, manajemen yang modern. Jadi bagaimana nanti nilai-nilai salah pondok pesantren kuno, kitab-kitab kuning, kutubut turos, literasi-literasi dari para ulama salafus sholih ini kemudian ditelurkan, kemudian dimasak di lembaga pendidikan formil kita. Di samping saya atau kita juga kepingin menumbuhkan satu bakat yang memang Allah anugerahkan kepada masing-masing anak, karena satu dengan satunya atau satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sama. Jadi ini yang akan kita gali juga di lembaga kita. Di samping Al-Quran jelas, karena pondok pesantren Darun Najah ini pondok yang menerima metodologi sistem hamilul Quran. Jadi tahfudul Quran. Tapi juga tidak hanya itu, kita kepingin anak-anak itu dengan kemampuan nanti yang terstruktur, ini tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga hafal hadis. Makanya sebetulnya kalau seorang penghafal Al-Quran itu kan bukan hafidhul Quran, tetapi hamilul Quran. Lah kalau yang hafal hadis namanya adalah hafidhul hadis. Itu. Kemudian kami tidak muluk-muluk. Jadi kan kemungkinan juga anak-anak kami ini bisa tidak hanya qiraatul kutub, tapi juga fahmu kutubut turos, memahami kitab-kitab kuning, kutubut turos. Yang kita tidak muluk-muluk juga. Kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren salaf. Ini kan banyak sekali karya-karya ulama-ulama besar yang asli Indonesia, termasuk
Di antaranya adalah kitab yang kadang-kadang kita anggapnya kecil, yaitu Safinatun Najah dengan Kasyifatus Sajdah. Ini kan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini adalah ulama Indonesia. Nah, kita kepengen anak-anak itu sudah mencintai, kemudian belajar membaca, kemudian belajar memahami, dan diharapkan bisa mengimplementasikan kajian-kajian atau hasanah-hasanah yang ada di kitab klasik itu. Kami terbuka untuk ekstrakurikulernya, di samping yang Dina sampaikan ada pramuka, ada OSIS dan sebagainya. Kami juga membuka diri. Kami yakin bahwa Allah itu memberikan anugerah masing-masing. Asal kita itu mau memohon pada Allah, dia kemudian berusaha sebisa mungkin, Allah pasti akan beri jalan. Ya, satu hal, mungkin seni sastra, dalam hal ini peran, kemudian dikembangkan dengan sinematografi ala-ala santri, dan ini bukan sesuatu hal yang muluk-muluk, karena kita sudah membuktikan dari tahun 2012 sampai tahun 2021 akhir ini lebih dari 10 bahkan mungkin hampir 20 film yang kebanyakan film pendek atau short movie, baik yang sifatnya religi maupun sosial dan sebagainya. Kita sudah buktikan bahwa hampir semuanya ini memperoleh sertifikat, memperoleh kejuaraan. Artinya bagaimana? Bahwa tidak muluk-muluk pesantren kita dan yang nanti akan ditelurkan di lembaga pendidikan kita SMP Darul Najah Islami nantinya akan mengajarkan hal yang kaitannya dengan sinematografi. Ini bermanfaat sekali untuk olahraganya. Satu, saya senang karate atau bela diri. Kemudian sesuatu yang gila lagi kalau menurut kami, dan itu potensi ada di sebelah kita, di sebelah lokasi yang akan kita bangun, ini olahraga rafting atau arung jeram. Ini memang sesuatu yang katakanlah kok mimpi dan sebagainya. Enggak, kita lokasi besok itu ada di 300 meter di Kali Bogowoto. Kenapa tidak sih dari teman-teman kita untuk mencoba dengan tentunya tenaga yang profesional untuk melirik ke olahraga itu di rafting. Kalau sepak bola kita sudah membuktikan dengan beberapa kejuaraan khususnya untuk pondok. Kemudian tenis meja juga kita punya piala. Kemudian futsal kita oke, bulu tangkis, kemudian olahraga yang lainnya. Jadi kita sudah membuktikan di pesantren ini, walaupun pesantren kecil, tapi banyak sekali piala-piala yang kita dapatkan. Tapi hal yang mungkin menggelitik diantaranya adalah ya tadi arung jeram. Kita akan mencoba bagaimana anak-anak kita itu bisa tadabbur wisata, tetapi juga berolahraga. Dan arung jeram, rafting itu juga prestasi. Kebetulan untuk olahraga saya itu dulu kan karate di Inkai, di karate itu Indonesia. Agak lama itu hampir 5 tahun dulu di karate. Demikian ini sekilas. Baik, jadi tadi saya sebenarnya kan menanyakan mengenai visi dan misi ya, tapi alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan yang belum saya tanyakan mengenai mungkin ada prestasi-prestasi, kemudian seperti program unggulan dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kualitas tenaga pendidiknya sendiri itu seperti apa? Oke, terima kasih sekali. Jadi prinsip saya selaku pengasuh, saya pernah ngaji dengan seorang habaib, yaitu Habib Zainal Al-Aidid dari Jogja. Beliau dulu menyampaikan pada saya, ketika terjadi perang dunia, waktu itu Amerika dengan Jepang dengan peristiwa Hiroshima, Nagasaki. Nah, Jepang dibom oleh sekutu, dibombardir. Habislah infrastruktur dari Jepang. Beliau mengingatkan, Habib Zainal Al-Aidid tadi mengingatkan pada saya,
ketika Jepang diluluh-lantakkan oleh Amerika, ini Jepang kemudian pasca perang yang dicari bukan atau yang dimasalahkan bukan berapa gedung yang dihancurkan oleh sekutu, tapi Jepang ini yang dicari adalah berapa guru yang masih tersisa. Makanya kalau menurut saya fasilitas fisik atau gedung itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah the man behind the gun. Jadi manusia itu tergantung, apa sesuatu itu tergantung pada manusianya. Termasuk anak didik ini kan ibaratkan kullu mauludin yuladu ala fitrah, ala fitratil Islam. Jadi seperti kertas putih lah. Tinggal illa an abawahu ayyuhawidani ayyunasirani ayyumajjisani. Tinggal orang tua, tinggal guru. Bagaimana akan membentuk anak-anak kita itu akan diberi warna seperti apa. Lah oleh sebab itu jelas untuk tenaga guru qualified harus. Jadi the right man, right job, right man, right place. Jadi yang memang harus memenuhi standar pendidikan orang. Misalkan harus S1 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada matematika yang eksak, fisika, kemudian biologi, atau mungkin yang IPS, bahkan guru BK, bimbingan konseling. Ini harus sesuai dengan keilmuannya. Artinya harus S1 dengan bidang, syukur S2. Dan ini kita sudah melangkah, kita seleksi juga. Saya juga tidak mau sembarangan mencari guru. Harus guru yang berkualitas. Dalam hal ini, kualitas itu bisa dilihat dari seberapa jauh kesesuaian dari yang bersangkutan dengan ijazahnya, dengan bidang studinya. Kemudian jelas itu untuk yang eksak. Kemudian yang agama. Yang agama, jadi mungkin baru ini ada SMP yang di situ menekankan atau kitab kuning itu masuk dalam kurikulum. Mungkin kalau di tempat yang lain ada istilah full day school atau boarding school. Lah kita kan pondok pesantren itu ma'had itu kan 24 jam. Tidak hanya jam 3, jam 4 kemudian pulang, enggak, tapi 24 jam. Jadi integrasinya itu di situ. Jadi dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian fikih, tauhid dan sebagainya. Ini masuk. Makanya kan guru yang membidangi bidang studi pendidikan sekolah dalam ini yang digariskan oleh dinas pendidikan, ya kita pasrahkan. Walaupun kami juga memberikan satu masukan, memberikan bahkan tidak hanya masukan, tetapi satu syarat juga. Jadi kalau jadi guru di tempat kami harus pernah mondok di pondok pesantren yang afiliasinya Nahdlatul Ulama. Jadi harus, dan juga mengetahui tentang budaya, mengetahui tentang pondok pesantren. Karena tidak sedikit guru yang di situ belakangnya ini sekolah yang Islami, tetapi tidak tahu tentang substansi kita. Tidak tahu. Misalkan di pondok pesantren tidak tahu tentang masalah pondok pesantren. Guru di lembaga pendidikan yang di situ afiliasinya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak tahu apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tahunya hanya di bidang studinya masing-masing. Nah, saya menyarankan seperti itu, apalagi yang mengajar tentang hal-hal yang kaitannya dengan diniyah, kaitannya dengan masalah agama, harus dong. Nahwu, sorok dan sebagainya harus lulusan pondok pesantren. Bahkan
squad kami di samping dari universitas-universitas yang menurut kami itu sudah qualified, yang lokal maupun yang regional. Ini ada yang lulusan dari Universitas Riau, dari UII, kemudian dari jelas yang dekat Universitas Sains Al-Quran, dari UMP juga Universitas Muhammadiyah dan sekolah-sekolah yang lain. Nah, saya di SMP Darun Najah ini ada teman-teman yang dari pondok pesantren. Di antaranya adalah keponakan kami, ini lulusan Yaman dari Tarim Yaman, ini yang nanti akan mengelola juga tentang sistem pengajaran sekaligus kurikulum diniahnya, yang dari alumni Lirboyo ada, dari Berjan ada, dari Maron ada, dan dari pondok-pondok pesantren besar lainnya ada. Jadi saya menyampaikan pada teman-teman saya, insya Allah untuk tenaga pengajarnya kami mengambil hampir semuanya itu muda-muda sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk yang menjadi host ini juga, ini salah satu yang nanti memegang bidang studi anak ini matematika. Jadi ini nanti kita melihat para pengajar, insya Allah. Jadi saya juga mengharap pada para guru saya, guru-guru di masa tidak hanya mengajar sesuai bidang studinya, tidak hanya berwawasan keagamaannya tinggi, pondok pesantrennya oke, tapi harus mempunyai skill. Saya mengharapkan dari olahraga, seni, atau entrepreneurship-nya jadi kita kembangkan. Jadi bagaimana virus-virus positif itu kita tularkan pada anak-anak kita, sehingga visi misi dari SMP kita atau SMP Darun Najah Al-Islam ini bisa terwujud karena ada kesinambungan. Dan saya membutuhkan tenaga pengajar yang tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tidak hanya skillnya oke, tapi yang tidak kalah penting adalah loyalitas yang tinggi, yang loyalitas itu berawal dan berasal dari kerelaan kita untuk intang surullah yang surkum withabit abdamakum. Jadi guru-guru kita, saya tekankan bahwa antum semuanya jangan khawatir ketika intang surullah, ketika kamu ini mempunyai niat menolong agama Allah dengan nasrul Islam wal muslimin dan nasrul ilm, intang surullah, kemudian Allah menyampaikan yang surkum, Allah akan menolongnya. Jadi kita juga derek dari yang Gus Anam sampaikan di Andalusia Al-Islam ini. Jadi beliau menanamkan, dan ini juga akan kita tanamkan di sini, anakku. Jadi 3 pilar peradaban ini luar biasa. Ini menjadi pokok juga bagi kita. Kami juga nyontoh 3 pilar peradaban. Yang pertama adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Jadi baik itu yang sifatnya formil maupun non formil. Makanya kita kepingin juga punya perpustakaan, membudayakan anak-anak untuk membaca. Kebetulan hari ini juga kita kalau tidak hari Senin kayaknya kalau tidak salah mengirimkan tenaga perpustakaan kita ke Perpusda atau Arpusda untuk didik menjadi seorang pustakawan dan pustakawati yang baik. Jadi yang pertama adalah pilar peradaban. Ini menjadi catatan bagi kita. 1, pilar peradaban itu yang pertama adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan agama ataupun ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Di ngaji, sekolah, ngaji, sekolah. Nah ini pilar yang pertama. Ini yang nanti akan menghasilkan knowledge, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah, adab sopan santun yang diambil dari Islam yang rahmah. Ini menjadi pilar kita di lembaga ini, juga pilar peradaban dunia.
Kemudian yang ketiga adalah wirid, aurat, mujadah, istighosa. Jadi kalau dalam bahasa pendidikan itu anakku Anggi, kita kenal dengan namanya intelijensi apa? Quotient. Kemudian yang kedua adalah emotional quotient. Kemudian yang ketiga adalah spiritual quotient. Jadi ini pilar peradaban. Jadi ketika peradaban semakin dinamis, maka tiga pokok ini dari ilmu pengetahuan yang tentunya adalah intelijensi quotient. Jadi kaitannya dengan otak kecerdasan. Kemudian akhlakul karimah, budi pekerti yang kaitannya dengan apa? Emotional quotient. Ini emotional quotient. Kemudian yang ketiga adalah olahan ruh kita dengan apa? Mujadah, wiridan, kemudian istighosa, spiritual quotient. Dan ini kita maksimalkan ketiga. Jadi itulah sekilas anakku tentang kita Darul Najah Al-Islam. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar yang tentunya bermanfaat semua ya untuk kita dengarkan, dan mengulas secara keseluruhan dari SMP Darul Najah Al-Islam. Mulai dari kurikulumnya yang tentunya disamakan dengan SMP-SMP yang lainnya, kita tetap patuh kepada Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, juga mungkin ini yang belum dibahas itu mengenai sarana prasarana. Karena di luaran sana yang mungkin masih meragukan karena kita akan melaunchingkan besok Maret seperti itu. Sedangkan yang mereka tahu kita belum bergerak apa-apa seperti itu. Nah, mungkin salah satu dari pertanyaan mereka yang ada di luar sana itu seperti gedungnya, apakah sudah siap atau belum? Dan kemudian kalau tenaga pendidik tentunya kami sudah menyiapkan seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin butuh klarifikasi mengenai gedung dan sebagainya. Oke, berbicara tentang lembaga pendidikan formil, ini kalau di dinas pendidikan kurang lebih adalah 8 standar. Ini kan harus terpenuhi. Kita sebagai sebuah lembaga dalam hal pondok pesantren dan dengan yayasannya, tentunya kita bergerak itu kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jelas kita sudah berpikir panjang kali lebar. Jadi kalau mungkin pribadi kita tidak punya gedung, tetapi kalau pondok pesantren ini dari sarana prasarana awal, misalkan untuk perkantoran kita punya, ada, dan itu bisa digunakan untuk sekolah. Kemudian ruang pertemuan, ruang kelas kita ada, ruang kelas. Kemudian masalah mebel tinggal kita sudah mempersiapkan, insya Allah kami sih berpikir kalau aturan dari dinas ini mengatakan harus ada meja kursi, kami berpikir sebetulnya mindset kami adalah bagaimana kelas ini kelas yang enak, yang sejuk, kayak di bangku-bangku kuliah itu. Jadi kita sudah mepil ke sana. Jadi untuk sarana prasarana baik pembelajarannya, kemudian sanitasi untuk siswa-siswi kita, kemudian untuk kantin dan sebagainya kita sudah menyediakan. Sampai bahkan kami menekankan kayak wajib bahwa anak yang sekolah di SMP Darul Najah Al-Islam ini harus ada di pesantren. Jadi harus ada di pesantren. Sehingga 24 jam dari kebutuhan saya pengennya dan ini sudah kita rancang, kita sudah merencanakan alhamdulillah dengan matang bagaimana anak itu tidak terbebani dengan masak. Jadi sudah tinggal makan sesuai dengan kebutuhan dalam 1 hari 2 kali apa 3 kali. Kemudian laundry ini juga kita sediakan. Di samping
seperti adat atau sekolah-sekolah yang lain dengan kita punya seragam dan sebagainya, whiteboard, kemudian komputer, perpustakaan kita punya, walaupun belum representatif, tapi kita punya dengan perpustakaan Ali Rusdan, kita akan benahi itu. Kemudian kembali lagi, ini ada di kampus satu. Jadi sementara di kampus satu. Lah, kampus 2-nya ada di Gemilang. Ini besok kan kita buat boarding. Jadi sekolah dan asrama menjadi satu dan 24 jam. Di sana kita sudah menggambar, desainnya sudah kita buat dari masjid, kemudian asramanya, kemudian ruang sekolah yang standar. Ini kemudian ada sanitasi dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan, dan di situ di sekolahan kita punya prinsip adalah back nature, ya, atau go green. Jadi bagaimana mengembalikan anak-anak kita untuk bisa mencintai alam. Ini dasarnya apa? Dasar salah satu dari teman kami pernah belajar di Jepang. Di Jepang itu ada 2 sistem pendidikan. Yang satu di jor kelowor tentang masalah teknologi. Jadi semuanya mau lihat apapun ini diambil dari komputer. Nah, yang satu menghindari tentang teknologi, tapi langsung diterjunkan di alam. Kalau melihat kupu-kupu langsung mencari kupu, cacing yang ambil cacing. Melihat misalkan padi ya langsung padi. Nah, riset di situ mengatakan bahwa semuanya baik, tapi ketahanan berpikir ini masih kuat yang kalau melihat langsung di alam. Dan ini sebetulnya kalau kita melihatnya, Allah menganugerahi alam kita dengan potensi-potensi yang luar biasa. Inilah yang kita akan lihat juga. Jadi tidak serta-merta bahwa sekolah yang baik itu harus gedungnya tingkat 10, ada liftnya, full AC dan sebagainya. Enggak. Tapi bagaimana kebutuhan kita? Kebutuhan kita apa sih? Kita kepingin tadabbur alam. Bagaimana kita memadukan antara apa yang kita bisa, apa yang disediakan oleh alam menjadi satu kesatuan, dan substansinya adalah tujuannya itu nyampe. Jadi kita tetap berpegang teguh bahwa 8 standar termasuk standar sarana prasarana akan kita tempuh. Demikian aku. Ya, jadi itu tadi ya klarifikasi mengenai keraguan-keraguan yang mungkin ada di pikiran-pikiran masyarakat di sekitaran kami. Nah, dari perbincangan-perbincangan ini tentunya sudah sangat menjawab semua, dari sejarah berdirinya SMP Darun Najah Al-Islami hingga ke tenaga pendidik dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir, Abah. Untuk Abah itu seberapa optimisnya menciptakan generasi atau melahirkan generasi yang salafus sholih seperti yang tadi dikatakan di SMP Darun Najah Al-Islami? Jadi saya sangat-sangat optimis. Kenapa? Karena satu. Yang pertama adalah dawuh kiai. Kemudian yang kedua, kami berniat baik. Kami tidak pernah berniat untuk istilahnya menyaingi lah, kemudian membacklist yang lainnya, tidak. Jadi kami berniat bahwa seperti yang Al-Quran sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat bagi siapapun yang ala iman, kemudian utul ilm. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu dan walladhina utul ilm. Jadi iman dan punya ilmu diangkat oleh Allah derajat. Jadi saya optimis. Terlebih juga yang ketiga, kita melihat hari ini zaman yang seperti ini, kita prihatin juga. Atau kalau kita lihat di berita-berita, di sosial media dan sebagainya, banyak sekali hal-hal yang
jauh dari harapan kita sebagai pemerhati di bidang pendidikan, pemerhati di bidang agama. Jadi tentang akhlakul karimah, mindset dan mind life anak-anak kita. Jadi datangnya teknologi ini sebetulnya bisa membawa dampak positif, tapi dampak negatif karena kita tidak bisa mempergunakan teknologi yang luar biasa. Dan kembali lagi, mesti yang akan dicari sebagai obatnya adalah bagaimana kembali kepada nilai-nilai agama. Dan saya sangat-sangat optimis juga ketika Rasulullah menyampaikan man yuridillahu bi khairan yufaqqih fiddin. Ini kata akhir di pertemuan kita lagi, yaitu Rasulullah menyampaikan man yuridillahu bi khairan yufaqqih fiddin. Rasul menyampaikan di hadis sahih, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi khair, menjadi bagus, menjadi orang yang baik, maka yufaqihu fiddin. Jadi Allah akan memahamkan dia ke dalam agama. Lah, bisa paham tentang agama bagaimana dari kecil minal mahdi ilal lahdi terus kita memberikan satu masukan tentang pembelajaran agama-agama dengan senang, enak, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itulah saya tetap optimis. May yuridillahu khairan yufaqqih fiddin. Demikian, semoga bening walau setetes. Demikian anakku ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Al-Mukarram Romo Kiai Mustafa Al-Kifli SHIMAG, bahwa dari tadi kita mungkin kalau saya sendiri terkagum-kagum gitu ya bahasanya. Mungkin penonton juga seperti itu. Nah, karena kita dari pondok pesantren yang terbilang kecil tapi mempunyai mimpi yang sangat besar. Mungkin closing dari saya, semua orang boleh bermimpi dan mewujudkannya. Semua hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. 1001 juta langkah pun dimulai dari satu langkah. Saya Pinanggi Dewi Lestari, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.